ini harus pada satu mengarah pada satu jalan yang pada saatnya sampai kepada tujuan. Tujuannya selamat, bahagia di kehidupan akhirat. Itu harus langkah-langkah atau program mengerjakan menuju kepada keselamatan untuk orang. Halaman 253. Amalu yaumiyah, amal harian. Diawali kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa. Mana itu? Quran Surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu, ittaqu diperintah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintahnya adalah takwa. Nah, dipahami terlebih dahulu apa itu takwa. Imtisalu awamirillahi wa istinabu nawahi. Perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang orang beriman diperintahkan bertakwa pada Allah. Agar bisa melaksanakan perintah yang bertakwa, harus mengerti takwa itu apa. Takwa itu imtisalu awamirillah wa istinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan.
sini kemudian itu sifatnya apa saja perintah Allah saja larangan Allah. Sabda Rasulullah SAW, "Mana haitutum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Mana haitutum anhu, apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibu, jauhilah dia. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Larangan semuanya. Jauhi, tinggalkan. Perintah semampunya. Amartukum bihi minhu wa amartukum bihi minhu wa amartukum bihi fa'tu minhu. Minggu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Sini man nahaitukum, man nahaitukum anhu fajtanibu. Mana haitukum anhu fajtanibu. Berkaitan dengan perintah ma'amartukum bihi mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian, semampunya, minhu, bagian darinya. Kalau enggak semuanya, ya enggak bakalan mampu.
semua perintah Allah, semua perintah Rasul wajib dilaksanakan semuanya tanpa kecuali. Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Sholat ngomong busuk iso-iso. Sampai tua. Pensiun ya orang usul. Maka dibatasi mastatoktum semaksimal kemampuan kalian. Kewajibannya bukan hasil 100%, tapi usaha 100%. Kalau perintah, kalau larangan tanpa kecuali. Mana haitukum, apa yang aku larang kalian, wajtanibu, tinggalkan semuanya tanpa kecuali. Ya, pakai semua kemampuan kalian, tidak harus tinggalkan. Kalau larangan tinggalkan semuanya tanpa kecuali. Kalau perintah lakukan semaksimal kemampuan. Nah, maka kita mengupayakan kemampuan. Untuk apa? Dua hal. Sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Nah, itu kita lakukan. Ini berkaitan kuantitas jumlah. Ini berkaitan dengan kualitas. Kita telah bahas apa yang kita bisa lakukan untuk mengupayakan kemampuan ini. Supados samangke saged nindaki amal ingkang ndawaken bahwa sak kathah-kathah iki sak sae-sae. Sudah belajar kemarin. Upaya itu adalah melanggengkan, mengajekkan, mengkontinukan amal-amal kebaikan. Amal yang ajak, amal yang kontinu, amal yang istimror, kemarin sudah ya. Itulah kenapa Nabi bersabda khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang ajak, yang terus-menerus meskipun sedikit. Kenapa? Kemarin ada 4 atau 5 alasan. Salah satunya meningkatkan kemampuan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sithik ning ngajek kan dadi akeh. Sedikit tapi terus menerus ya jadi banyak, akan meningkat kemampuan dari si kuantitas. Kemudian keajekan itu akan meningkatkan kemampuan dalam melakukan amal tersebut, mutu kualitasnya baik dengan keajekan. Nah, barulah di sini ketemu kenapa kita perlu kemudian amal harian. Nah, jadi butuh mindake amal punya kanthi aja bisa bendinane iki nglakoni apa. Karena itu yang kemudian kan membentuk. Keterangan netan kita berguna kalau
tidak cukup hanya dengan bukunya. Mungkin sepikir rasa makan ngaji rapopong bukunya ono kok karen di wongso. Iya monggo. Tidak semuanya bisa dituliskan dulu saja, perlu ada keterangan. Munculnya amal-amal harian sehingga kita sampai pada kesimpulan kita butuh ini ya karena seperti ini. Orang beriman diperintahkan bertakwa, apa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka harusnya diperintah Allah apa, larangan Allah apa. Perintah laksanakan semaksimal kemampuan, larangan semuanya harus ditinggalkan. Kalau melaksanakan perintah itu semaksimal kemampuan berarti harus mengupayakan kemampuan. Terus seperti dahulu, bagaimana mengupayakan kemampuan? Ya, sebanyak mungkin, sebagus mungkin. Maka kita perlu membuat amal yang rutin dilakukan. Sebelum kita butuh amal-amal harian nanti akan membentuk kemampuan dalam melakukan amal yang diperintahkan oleh dalam satu hari ada beberapa waktu, pagi, siang, sore, malam. Kemudian juga diurai pada tiap waktu itu amal apa yang kita bisa lakukan. Waktu pagi hari, sholat sunnah fajar. Setelah masuk adzan subuh, maka sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, ini ada amal yang secara praktis dianjurkan untuk dilakukan. Sudah masuk adzan subuh, masuk waktu subuh. Berarti sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qabliyah subuh. Sudah masuk waktu subuh, jadi bukan sebelum subuh. Sudah azan. Sudah azan, waktu subuhnya sudah masuk. Begitu dengar azan terus sholat. Ya, sebab sebagian ada Iya, nggak apa-apa. memahami Kan sudah sebelum masuk waktu subuh, sholat sunnah fajar bukan. Sholat sunnah fajar itu sudah masuk waktu subuh. Sudah azan. Dan ada yang kedua kalau ada yang 2 kali. Dan ada yang pertama belum masuk waktu kan. nggak amal di jam 3. Jadi sudah masuk waktu subuh. Tetapi sebelum sholat subuh dikerjakan, maka ini berarti sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu yang disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau rumahnya jauh dari masjid gimana? Ya, Kalau rumahnya jauh dari masjid, sholat fajarnya di rumah. boleh. Boleh. Sholat sunnah fajarnya di rumah boleh. Bahkan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Saapik-apik sholat ya seorang itu dan dalemipun kecuali sholat wajib. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Pada asalnya sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Tetapi untuk sholat wajib lebih utama dikerjakan di masjid. Itu berbeda nilai utama. Walaupun nanti problem fikih itu nanti mungkin ada kasus-kasus, ya, tidak selalu tetap penilaian itu kalau ada kasus-kasus yang mengubahnya. Salupani ini. Kalau rumahnya dekat masjid, mungkin tidak terlalu masalah mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Rampung, saat pamit rumah itu telat bisa mengikuti sejarah itu. Tapi kalau memang rumahnya jauh, itu mawan kalau telat petani harus sholat sunnah di rumah,
Ini resikonya keluar dari takbiratul ihram. Maka menjadi lebih utama segera saja ke masjid, sholat sunnah kan masjid. Kenapa? Mau ya takbiratul ihram bersama imam menjadi lebih utama. Ya, kasus seperti itu. Ya. Atau kalau sholat sunnah rawatibnya dia selesai sholat berjamaah fardu di masjid, atak selain yang memakai sampai di rumah malah bertamu, sampai di rumah malah main ke masjid orang sudah salah. Kalau kasusnya seperti itu pun sisa mawon sholat sunnah masjid pun bisa lebih utama seperti itu. Kalau khawatir nanti di rumah malah ada banyak Gangguan. Jadi hukum atau nilai asal itu bisa berubah karena kondisi Sampai rumah. Logiknya selalu begitu. Wong sing haram bisa jadi boleh kalau kondisinya darurat kan. Itu mengancam usaha. Sampai di rumah istri minta diantar Pak Karam. Iya. Kalau sudah pikir kita perlu keluasan ilmu. Ya, ada segi. Jadi sholat fajar itu sama dengan rupiah. Iya. Dia subuh. Terus kalau sholat rawatib Itu siang terutama itu itu kan 4 rakaat, terus pada zuhur dan setelah itu 2 rakaat. Tapi biasanya siang itu capek. Jadi, apalagi bar macul. tapi kadang-kadang capek, ngantuk gitu. Ya kadang 4 rakaat, ya, kadang 2 rakaat, kadang enggak. Ngajak kadang gitu. 2 rakaat setelah itu gimana itu? Itu beratnya istiqomah Pak. Itu yang berat kami cuma zuhur itu Mas. Enggak. yang sholat kesel yang boleh duit kok orang. Lah kuwi. Kantoke mergo apa, Pak? Mergo golek duit. Satu, kita bahas baru waktu pagi dengan harus awal. Langsung siang. Kalau jawaban pertanyaan pertama sudah, jadi sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh, atau lengkapnya sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Itulah sholat sunnah fajar. Sendiri mungkin bisa jadi. Ngantuk. Sedikit Ustaz. Kalau kemudian amalan terkait dengan sholat tahiyatul masjid, Ya, sementara kita dekat sholat, ya. juga kadang kita ada musola di rumah juga, itu bagaimana? Tentang sholat ada masjid, rumahnya dekat masjid. Ya, bukan musola, ada masjid. Ada musola dekat rumah. Kemudian di rumah juga ada musola. Terus pertanyaan dengan Amalan tahiyatul masjidnya itu bisa dikerjakan di musola yang di luar rumah. musola ini jenengan untuk umum atau untuk keluarga saja. Umum. Ya, untuk umum 5 waktu dikumandangkan azan dan iqamah. Ya. Sholat berjamaahnya di musola rumah jenengan atau musola yang Di luar. kedua. Maka sholat tahiyatul masjid itu di mana kita mau mengerjakan sholat, ya, sholat berjamaah keluar. Atau jenengan mau melakukan tahiyatul masjid ronggon di apa-apa. Dan kemudian terkait dengan itu juga ada ibu-ibu itu yang katanya mengutamakan sholat itu di rumah. Ada musola juga di situ. Apakah juga bisa dilaksanakan sholat tahiyatul musola? Berarti bukan umum, itu bukan di rumah. Jadi yang dianjurkan untuk tahiyatul masjid itu tempat yang memang secara khusus dibuat
digunakan untuk sholat 5 waktu, di mana adzan dan iqamah dikumandangkan umum. Bukan tempat khusus di dalam rumah yang kita gunakan untuk sholat. Yang dikumandangkan ada adanya. Iya, untuk umum. Kemudian tentang 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar ini, anjurannya sangat kuat. Anjurannya sangat kuat itu dengan perhatikan nilai keutamaan yang sangat besar yang disampaikan oleh Nabi. Satu. Yang kedua, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam perjalanan. Ya. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh walaupun dalam perjalanan beliau tetap melakukan. Bahkan sekalipun sempat bangun agak telat, sholat qobliyah subuh tetap dikerjakan. Ini menunjukkan anjuran sholat sunnah rawatib qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu sangat kuat anjuran. Maka dia disebut sholat sunnah rawatib muakkad. Dan sangat kuat anjuran untuk melakukan. Seperti apa nilai keutamaannya di hadis riwayat Muslim diberikan di sini, rakaatul fajr, 2 rakaat sholat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Jadi kalau dihargai dengan nilai dunia dengan seluruh isinya, itu masih lebih besar 2 rakaat sholat. Maka sangat rugi kalau kemudian kita tinggal. Ada lagi Pak Ustaz? Ya. Pertanyaan, tapi ini masalah korban. Ya. Itu kalau pembagian korban itu dengan sohibul korban itu sepertiga dari hewan korban. Itu yang dimaksud sepertiga itu misalnya ada 5 kelompok, terus itu di sepertiganya itu dijumlah dari keseluruhan hewan semua atau satu kelompok ambilnya itu Pak. Kalau sohibul korban itu kan mendapat sepertiga dari hak-haknya. Satu kelompok kan ada 7 sohibul korban. Nah, di sini yang saya tanyakan itu sepertiga, misalnya ada 5 kelompok. Itu sepertiga itu di jumlah keseluruhan jumlah berat hewan korban atau setiap kelompok diambil dari berat satu hewan tersebut. Sohibul korbannya 5 kelompok. untuk satu sapi kan ada 7 orang. Iya. Nah, sepertiga itu untuk 7 orang lagi dari keseluruhan satu sapi. Iya. Jadi bukan dari per kelompok enggak. Oh. Nanti yang sepertiga itu monggo dibagi untuk yang 7 orang. Hanya ada pertanyaan seperti itu Pak. Nanti kalau seandainya menjawab kan juga tidak ragu-ragu. Terima kasih. Terus balik lagi ya ke sholat ini. Pagi hari tadi sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian sholat subuh ya dilakukan dengan berjamaah. Bagi laki-laki diupayakan di masjid, bagi perempuan boleh berjamaah di masjid selama tidak timbul fitnah. Ini ada problem fikih juga sebenarnya. Pertama tentang sholat berjamaah. Ada beberapa dalil tentang hal ini. Misalnya di Quran surah
surat Al-Baqarah yang warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Anis enggak? Enggak, asem. Ada juga namanya asem. Dari menunjukkan dari kayak asli dia ada juga. Kalau ada 30. Ini kan yang asem, jadi namanya ada juga. Kalau yang baik namanya Ayat robusta. 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Para ulama tafsir menjelaskan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, maknanya adalah perintah